Pembangunan jalan ini harus segera dilaksanakan dari Anyar hingga Tanah Ruka. Harus segera dilaksanakan. Tidak mau tahu. Bukakan akses untuk melancarkan pembangunan jalan ini. Tidak bisa. Sebelum ada persetujuan dari kami, pilih saja jalur lain. Tapi akses jalur ini yang saya mau. Naikkan tata hadiku akan memperlancar sistem birokrasi kita. Bagaimana mungkin di usia yang muda begitu Sri Sultan Hamengkubuwono V bisa memimpin kerajaan kita? Lebih baik saya gantikan sementara posisi adik Baginda Sri Sultan. Setelah ia tumbuh dewasa dan akan saya kembalikan. Dengan begitu kehidupan rakyat pasti akan terjamin. Baiklah, jika itu tujuannya untuk mensejahterakan rakyat. Bagaimana kita bisa makan? Untuk berdiri pun kita tidak kuat menahan pedih. Kejam sekali. Kita harus mencari uang di mana lagi untuk membayar koperasi. Ia adalah seorang raja di dalam sebuah republik. Seorang raja pertama di Nusantara yang mengeluarkan maklumat bahwa ia bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia saat negara Republik Indonesia yang baru saja merdeka terus dirongrong keberadaannya oleh Belanda. Ia, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, juga merupakan seorang tokoh di balik layar yang tampil menjadi penyelamat Republik Indonesia pada tahun-tahun genting pasca proklamasi kemerdekaan. Seorang raja yang tak segan mempertaruhkan tahta dan menyumbangkan hartanya demi mendukung keberlangsungan Republik Indonesia. Hanya berbilang 2 jam setelah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dideklarasikan, pada tanggal 17 Agustus 1945, Sultan Hamengkubuwono ke-9 mengirimkan telegram ucapan selamat kepada Soekarno dan Muhammad Hatta. 2 hari kemudian atau sehari setelah pemerintahan Republik Indonesia terbentuk, Raja Muda yang saat itu berusia 34 tahun ini langsung menyatakan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang dipimpinnya sebagai bagian dari Republik Indonesia. Sultan walaupun dia seorang raja, tapi dia juga seorang republikan. Begitu 17 Agustus itu diproklamirkan sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia, Sultan adalah Raja Nusantara pertama yang menyatakan diri bergabung dengan Republik. Pada tanggal 23 Agustus 1945, lewat pasukan Nika atau Pemerintah Sipil Hindia Belanda yang tiba di Indonesia dengan membonceng pasukan sekutu, Ratu Wilhelmina mengirim pesan agar Belanda dan Indonesia membentuk sebuah persemakmuran. Ajakan ini ditolak pemerintah Republik Indonesia. Menyikapi situasi ini, pada tanggal 5 September 1945, Sultan Hamengkubuwono ke-9 mengeluarkan amanat posisi Yogyakarta, menyatakan bahwa Kesultanan Ngayogyakarta sebagai kerajaan berwujud daerah istimewa Republik Indonesia, dan kedua, menegaskan bahwa dirinya bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Dia memutuskan untuk tidak hanya mendukung berdirinya Republik Indonesia, tetapi bergabung. Menariknya, istilah bergabung ini kan ada itu maklumat ya, September 45 itu untuk bergabung itu. Yang menarik juga menurut saya tentang Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ini, bukan hanya bergabung itu ikut ya, di bawahnya enggak. Tetapi ikut membantu berdirinya Republik ini. Setelah ajakan membentuk persemakmuran ditolak, Belanda berusaha mengontrol kembali bekas wilayah Hindia Belanda dengan membaginya menjadi beberapa negara bagian. Sejalan dengan politik pecah belah ini, pasukan Nika terus melancarkan berbagai upaya, termasuk dengan sejumlah aksi teror terhadap para pemimpin Republik Indonesia untuk memperlemah kekuasaan dan legitimasi negara Republik Indonesia. Melihat situasi ini, Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang kala itu juga menjabat sebagai Menteri Negara Republik Indonesia menawarkan kota Yogyakarta sebagai ibu kota pemerintahan Republik Indonesia.
Ajakan ini disambut baik dan pada tanggal 3 Januari 1946, Ibu Kota Republik Indonesia resmi dipindahkan ke Yogyakarta. Ketika situasi di Jakarta itu tidak aman, beliaulah yang membantu supaya pusat pemerintahan Republik Indonesia itu berpindah ke tempat yang lebih aman, dan itu Yogyakarta. Misalnya itu, sehingga dari tahun 46 sampai 49, ibu kota RI itu ada di Yogyakarta dan itu dilindungi. Setelah pemindahan ibu kota ini, aksi militer pasukan Nika Belanda untuk menduduki kembali wilayah-wilayah Republik Indonesia kian meluas hingga berujung dengan agresi militer Belanda pertama pada pertengahan tahun 1947. Pada tanggal 19 Desember 1948, militer Belanda melancarkan operasi Gagak atau Cry Operati untuk merebut kota Yogyakarta dan beberapa wilayah lain yang masih dalam kontrol pemerintahan Republik Indonesia. Dalam serangan yang disebut pihak Republik sebagai agresi militer kedua ini, pasukan Belanda menahan dan membawa Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan sejumlah pemimpin Republik Indonesia lainnya ke Pulau Bangka. Menangkap Presiden, Wakil Presiden, beserta beberapa menteri, gerakan pasukan yang dipimpin Van Langen ini melanjutkan gerakannya ke keraton. Sampai di keraton, sebenarnya awalnya tidak diterima oleh Sultan Hamengkubuwono IX, oleh paman beliau, tetapi Kolonel Van Langen minta ketemu dengan Sultan ke-9. Setelah Sultan ke-9 ketemu, maka Van Langen ditanya, ada apa? Van Langen mengatakan, saya diperintahkan untuk memeriksa keraton. Karena disinyalir keraton ini banyak dokumen-dokumen dan para pejuang. Ya, pejuang itu pemberontak terhadap Belanda gitu loh. Sultan mengatakan, enggak ada. Kalau memang kamu mau memeriksa keraton, istilah waktu itu langkai dulu mayat saya gitu loh. Sementara kepada Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang dianggap sebagai tokoh berpengaruh, pihak Belanda menawarinya posisi superwali negara dengan wilayah kekuasaan seluruh Jawa dan Madura. Namun, bujukan Belanda untuk menggagalkan kemerdekaan bangsa Indonesia ini ditampik sang Sultan. Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang menolak diperalat Belanda, kemudian juga melepaskan jabatannya sebagai kepala daerah Yogyakarta. Beliau meletakkan jabatan sebagai pemimpin keamanan Jogja, sehingga keamanan Jogja ini tidak lagi di tangan Sri Sultan. Dan kedua, Sri Sultan tidak bisa dipakai oleh Belanda untuk menindas rakyatnya sendiri. Lahir dengan nama Gusti Raden Mas Dorojatun di Ngasem, Yogyakarta pada tanggal 12 April 1912, Sultan Hamengkubuwono ke-9 merupakan anak dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 dengan Kanjeng Raden Ayu Adipati Anom. Status sebagai anak raja membawa Dorojatun yang telah dititipkan hidup dalam keluarga Belanda sejak berumur 4 tahun pada akses pendidikan Belanda sejak ia masih belia. Mulai dari Verbal School atau setara taman kanak-kanak, dilanjutkan ke Europäische Lagere School hingga ke jenjang pendidikan tinggi di Rijkun Universiteit atau kini Universitas Leiden yang dijalani Dorojatun sejak tahun 1930. Saudara-saudara Sri Sultan itu kan laki-lakinya banyak dan semuanya disekolahkan di sekolah Belanda. Jadi bukan hanya Sri Sultan saja ya. Nah, kenapa? Sultan Hamengkubuwono VIII, ayah Sultan Hamengkubuwono IX, itu sosok yang sangat dicintai dan dikagumi rakyat Jogja, sehingga Belanda pun segan. Sehingga beliau Sultan Hamengkubuwono VIII itu keinginan apapun dengan Belanda selalu diakomodir, termasuk menyekolahkan Sultan Hamengkubuwono IX yang waktu itu masih bernama Gusti Raden Mas Dorojatun. Itu dengan beberapa pangeran itu sekolah di Belanda. Semasa kuliah, ia aktif dalam kelompok diskusi Student Society Minerva bersama dengan Putri Yuliana.
Saat wilayah Eropa berada di tubir Perang Dunia Kedua pada tahun 1939, Doro Jatun diminta ayahnya pulang ke tanah air. Tidak lama setelah kepulangannya, pada tanggal 22 Oktober 1939, ayah Doro Jatun, Sultan Hamengkubuwono ke-8, meninggal dunia. Berdasarkan kesepakatan keluarga raja, Doro Jatun kemudian terpilih menggantikan ayahnya sebagai raja dan pada tanggal 18 Maret 1940 di usianya yang ke-27 tahun, Doro Jatun dinobatkan sebagai raja pada Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sebelum dilantik sebagai sultan, beliau diberikan gelar dulu oleh keraton sebagai Pangeran Adipati Anom Hamengkunegara Sudebyo Raja Putra Nusantara Raja Putra Narendra ing Mataram. Nah, setelah mendapatkan gelar itu beberapa menit, baru dikukuhkan sebagai Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang gelar lengkapnya Sampeyan dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati ing Ngaloga Ngabdurrahman Sayyidin Panatagama Khalifatullah ke-9. Saat kekuasaan pemerintah kolonial Hindia Belanda jatuh akibat serangan militer Jepang, Sultan Hamengkubuwono ke-9 memilih tidak secara terang-terangan menentang kekuasaan Jepang. Meski tidak melawan secara frontal, Sang Sultan melakukan berbagai upaya untuk melindungi rakyatnya, antara lain dengan mengadakan proyek pembangunan selokan Mataram untuk menghindarkan rakyat Yogyakarta dari kewajiban menjadi Romusha. Waktu diminta Romusha, ngersa dalam Sultan Hamengkubuwono ke-9 ngendika, jangan minta Romusha kepada kami karena kami sedang punya proyek. Di wilayah kami daerah Gunung Kidul itu tandus, maka akan saya aliri air dari kali Bogowonto atau Progo gitu, dialirkan ke selatan yang sekarang kita kenal namanya Selokan Mataram. Jadi air ini akan saya alirkan ke daerah Gunung Kidul, nanti kalau di sana sudah subur, ditanami, silakan nanti diambil hasilnya gitu. Nah, ini taktik beliau supaya warganya itu terlindungi gitu. Nah, Jepang menerima itu, sehingga beliau tidak menyerahkan Romusha itu pada Jepang. Saat masa penjajahan Jepang berakhir, dan bangsa Indonesia telah memerdekakan diri dalam wadah negara Republik Indonesia, kondisi perekonomian pada bulan-bulan awal masa kemerdekaan sangat buruk. Terjadi hiperinflasi akibat beredarnya 3 mata uang sekaligus, yakni mata uang The Javaanse Bank, mata uang Belanda, dan mata uang Jepang. Selain itu, sepanjang akhir tahun 1945 hingga awal tahun 1949, Belanda yang berusaha kembali bercokol di Indonesia juga memblokir pintu perdagangan Indonesia dengan negara luar. Pada masa-masa sulit ini, Sultan Hamengkubuwono ke-9 tanpa banyak publikasi menyumbangkan harta pribadinya dan anggaran Keraton Yogyakarta untuk membayar pegawai dan membiayai jalannya pemerintahan pada tahun 1949 saat para pemimpin Republik Indonesia diliputi kebingungan karena tidak lagi memiliki uang untuk menjalankan pemerintahan. Sultan menyerahkan selembar cek senilai 6 juta gulden untuk membantu keuangan Republik. Negara dalam kondisi yang sangat krisis. Kenapa? Karena negara baru didirikan, belum memiliki sumber daya dalam pengertian keuangan yang cukup, tapi sudah diagresi oleh Belanda. Sehingga untuk meneruskan bangunan negara Republik Indonesia itu diperlukan dana yang besar. Dan disinilah peran Sri Sultan Hamengkubuwono sangat penting, karena kemudian segala kebutuhan tentang departemen, kementerian, dan juga instansi-instansi lain yang mendukung berdirinya sebuah negara itu semua didanai oleh Sultan, semua disediakan oleh Sultan. Tidak hanya mengorbankan harta dan tahtanya demi kelangsungan Republik Indonesia, Sultan Hamengkubuwono juga lihai melakukan manuver politik untuk menunjukkan eksistensi Republik.
Pada awal tahun 1949, saat mendengar rencana Dewan Keamanan PBB membahas situasi politik di Indonesia, Sultan menginisiasi serangan umum tentara Indonesia ke Yogyakarta yang kala itu diduduki militer Belanda. Rencana serangan umum yang dikenal dalam sejarah sebagai serangan umum 1 Maret ini disampaikan Sultan kepada Jenderal Sudirman yang kemudian memerintahkan Letkol Soeharto untuk memimpin serangan tersebut. Sri Sultan punya inisiatif untuk mengatakan kepada dunia, kepada PBB, bahwa tentara Indonesia masih ada. Idenya bukan terutama menduduki, merebut Jogja, wong beliau yang masih ada di Jogja kok. Tujuannya adalah untuk mengcounter kampanye Belanda itu. Dan gara-gara serangan itu, PBB jadi tahu ternyata Belanda bohong. Ternyata Republik Indonesia masih berdiri, tentaranya masih aktif. Masih bisa menduduki sebuah kota selama 6 jam gitu. Pasca serangan umum 1 Maret 1949, menyusul kian kuatnya desakan dari dunia internasional, Belanda kembali bersedia mencari penyelesaian konflik dengan Republik Indonesia melalui meja perundingan. Dan setelah melalui serangkaian perundingan yang berpuncak dengan digelarnya konferensi meja bundar atau KMB di Den Haag pada 23 Agustus hingga 2 November 1949, Belanda akhirnya bersedia mengakui kedaulatan Indonesia dalam bentuk negara Republik Indonesia Serikat. Menyusul pengakuan ini, pada tanggal 27 Desember 1949, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang saat itu menjabat Menteri Koordinator Keamanan Dalam Negeri dipilih sebagai delegasi penerima kedaulatan di Jakarta, sementara Muhammad Hatta menjadi delegasi penerima kedaulatan di Den Haag, Belanda. Selain tetap menjadi Raja Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat sejak tahun 1946 hingga akhir tahun 1949, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 pernah menjabat sebagai Menteri Negara dalam kabinet pemerintahan yang dipimpin Perdana Menteri Sultan Syahrir, Amir Syarifuddin, dan Muhammad Hatta. Pada masa ini, tepatnya sejak tanggal 15 Juli 1948 hingga Desember 1949, Sultan juga merangkap jabatan sebagai Menteri Pertahanan Indonesia. Sejak tanggal 6 September 1950, ketika pemerintahan Indonesia kembali berubah bentuk dari sistem federal dengan nama RIS atau Republik Indonesia Serikat menjadi negara kesatuan dengan nama Republik Indonesia, Sultan Hamengkubuwono ke-9 dipercaya menjadi Wakil Perdana Menteri. Jabatan ini hanya dipegang Sultan selama beberapa bulan hingga akhir April 1951. Setahun kemudian, saat Muhammad Hatta menjadi Perdana Menteri selama sekitar setahun dari April 1952 hingga Juni 1953, Sultan Hamengkubuwono ke-9 sempat kembali menduduki kursi Menteri Pertahanan. Pada tahun 1966, saat Presiden Soekarno mulai kehilangan kekuasaan dan jalannya pemerintahan lebih banyak dikendalikan oleh Letjen Soeharto, selaku pengemban Super Semar, Sri Sultan dipercaya menjadi Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri. Selama mengemban jabatan ini hingga Maret 1973, Sultan Hamengkubuwono harus bekerja keras menata kembali kondisi perekonomian Indonesia yang morat-marit karena inflasi yang melambung. Sultan juga harus berkeliling ke banyak negara untuk mencari investor bagi pembangunan dan memulihkan kepercayaan dunia pada Indonesia akibat pengemplangan utang. Sejak tanggal 23 Maret 1973, Sultan Hamengkubuwono dipercaya mengemban tugas sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia mendampingi Presiden Soeharto. Selama menjadi Wakil Presiden, peran Sri Sultan Hamengkubuwono IX tidak banyak terdengar. Kala itu banyak kebijakan Presiden Soeharto kerap diteken tanpa melibatkan Sultan. Menjelang pemilu 1997, Sri Sultan Hamengkubuwono IX menolak permintaan Soeharto untuk kembali menjadi Wakil Presiden dengan alasan kesehatan. Memang beliau tidak menyelesaikan sampai akhir jabatan. Kalau secara resmi beliau mengatakan karena sakit mata ya, matanya itu dianggap, beliau merasa karena sakit yang diderita dari matanya itu tidak bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan administratif yang baik, sehingga beliau memutuskan untuk mundur sebagai wakil presiden. Walaupun di
di luar itu banyak sekali rumor-rumor yang mengatakan bahwa pengunduran diri itu disebabkan karena hubungan yang memburuk dengan Pak Harto. Tampaknya setelah 5 tahun Sultan tidak merasa nyaman lagi di situ. Lalu beliau memilih untuk mundur. Lalu Soeharto memilih Adam Malik. Adam Malik tanya ke Sultan, gimana ini saya ini? Sultan sendiri sepertinya ya saya dengar-dengar bilang janganlah gitu. Tetapi Adam Malik tetap mengambil tawaran itu. Setelah tidak menjabat di pemerintahan pusat, Sultan Hamengkubuwono ke-9 banyak mencurahkan perhatiannya pada tugas-tugas dan fungsinya sebagai Raja Kesultanan Yogyakarta. Beliau senang masak, beliau senang fotografi, dan beliau kadang-kadang menyamar pakai sarung, ingin tahu kehidupan rakyat di desa, jalan melalui galangan-galangan sawah, ketemu rakyat di desa yang sedang ronda, tapi tidak tahu itu Sultan, tapi Sultan ingin menjajaki kehidupan rakyatnya. Pada tanggal 2 Oktober 1988, saat hendak memeriksakan kesehatannya di Rumah Sakit Universitas George Washington, Amerika Serikat, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 meninggal dunia. Sang Sultan wafat dalam usia 76 tahun. Meski terlahir dengan hak istimewa sebagai seorang pemimpin monarki, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 justru menggunakan tahtanya sebagai sarana perjuangan melawan kolonialisme. Dan hingga akhir masa baktinya pada pemerintahan Republik Indonesia, Sri Sultan tetap menjunjung idealismenya sebagai seorang negarawan yang memegang teguh azas demokrasi. Saya kira privilege yang beliau miliki antara lain adalah fakta bahwa beliau adalah anak seorang raja. Tetapi kan itu bukan pilihan dia ya, mau lahir sebagai anak orang biasa atau lahir sebagai anak seorang raja, itu kan beliau tidak bisa memilih, kita juga tidak bisa memilih. Nah, yang menjadi istimewa atau menjadi penting untuk kita catat adalah dengan privilege itu semua, kita ngapain? Saya kira itu yang penting. Kalau pertanyaannya dengan privilege itu kita ngapain, Sultan Hamengkubuwono ke-9 jelas posisinya, yaitu membela Republik Indonesia. Bahkan dalam arti tertentu sampai titik darah penghabisan.